Masih berulang mulai. Berulang selesai. Terima kasih. Pada pagi hari ini adakah teman-teman yang tidak hadir? Kamu Alhamdulillah hadir semua. Baik, anak-anak, pada minggu lalu Ibu telah memberikan materi mengenai struktur teks cerita imajinasi fantasi. Ada yang masih ingat? Ada mungkin bisa dibuka catatannya untuk melihat kemarin pembelajaran apa yang telah diberikan Ibu. Apa yang telah diberikan bisa dibuka kembali. Yang lain mungkin Rizky, Michael Anthony bisa dibuka kembali catatannya. Apa itu struktur teks cerita imajinasi fantasi? Struktur teks imajinasi fantasi apa itu? Ayo. izin Bu, mungkin bisa dijelasin sedikit Bu. Mungkin dari kami sedikit lupa. Ibu akan sedikit mengulangi teks cerita. Struktur dari teks cerita imajinasi fantasi itu yaitu yang pertama ada orientasi, ada komplikasi, dan di mana setiap cerita itu tentu memiliki bagian pembuka di mana yaitu berisi pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, dan suasana. Di sini ada yang tahu tidak? Latar tempat itu misalnya apa? Michael? Sampai sini. WC. Arif? Kamar Bu. Kamar. Rizky? Latar suasana itu seperti apa? Siap lupa Bu. Saya pencet kamu. Oh iya. Baik, karena kebetulan listrik kita lagi padam dan Ibu tidak bisa menampilkan video yang mana itu mengenai materi kita pada pagi hari ini, sehingga materi tersebut sudah Ibu bagikan di dalam WhatsApp group. Mungkin teman-teman bisa melihat video tersebut. Pada suatu malam di kota England, terdapat dua orang penyihir yang meletakkan bayi di depan rumah. Bayi tersebut bernama Harry Potter, tokoh utama pada cerita ini. Ketika Harry berumur 11 tahun, dia tinggal bersama paman dan bibinya yang sangat kejam. Harry juga tinggal bersama sepupunya yang tidak kalah kejam terhadapnya. Suatu hari, Harry mendapat surat misterius. Namun pamannya tidak mau memberikan surat itu kepadanya. Akhirnya hal mistis mulai terjadi di rumah paman Harry, serta mengharuskan mereka untuk pindah ke pulau terpencil. Tidak lama mereka mengungsi, mereka kedatangan tamu yang tidak diundang, yaitu seorang raksasa. Raksasa tersebut memberi surat secara langsung kepada Harry. Isi surat tersebut tentang penerimaan Harry di sekolah sihir yang bernama Hogwarts. Raksasa itu menceritakan latar belakang Harry. Ternyata kedua orang tuanya adalah seorang penyihir. Orang tuanya meninggal karena dibunuh oleh penyihir jahat bernama Voldemort, yang dulu sempat meneror dunia persihiran 11 tahun silam. Voldemort adalah penyihir jahat paling kuat di eranya. Tapi sayang, ia menemukan sebuah ramalan tentang kematian di masa depan yang mengarah ke Harry dan mencoba membunuhnya. Tapi ibu Harry mengorbankan nyawanya untuk melindungi Harry. Dan akhirnya Harry mendapat bekas luka petir di dahinya. Hari sekolah pun tiba, Harry berkenalan dengan teman baru yaitu Ron dan Hermione. Mereka akhirnya tiba di sekolah Hogwarts dan bertemu kepala sekolah bernama Profesor Dumbledore. Mereka dan siswa baru lainnya ikut penempatan kelas menggunakan topi seleksi yang akan dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada Gryffindor untuk anak pemberani. Kedua Hufflepuff untuk anak-anak baik dan sopan.
Yang ketiga ada Ravenclaw untuk anak-anak yang pintar dan kreatif. Dan yang terakhir ada Slytherin, anak-anak high class dan keturunan dari penyihir. Harry, Ron, dan Hermione berhasil masuk kelas Gryffindor. Mereka mulai belajar sihir dan bertemu dengan dosen, salah satunya bernama Profesor Snape, yang sepertinya punya dendam pribadi terhadap Harry. Mereka juga belajar sapu terbang dan ternyata Harry memiliki bakat alami untuk naik sapu terbang. Harry mengajak Ron dan Hermione untuk keliling sekolah dan menemukan ruangan yang dijaga anjing berkepala 3. Mereka bertanya kepada raksasa tentang anjing berkepala 3. Raksasa itu tidak sengaja membicarakan tentang batu bertuah yang sedang dijaga oleh anjing berkepala 3. Harry dan teman-temannya dibuat semakin penasaran oleh cerita raksasa. Di lain hari terdapat olahraga bermain sapu terbang. Harry direkrut oleh tim Gryffindor untuk mewakili kelasnya. Harry pada akhirnya berhasil menangkap Golden Snape dan memenangkan pertandingan. Pada suatu hari, Harry mendapat kiriman yang ternyata berisi jubah tembus pandang milik ayahnya. Paket tersebut dikirim diam-diam oleh Profesor Dumbledore. Harry berkeliling sekolah menggunakan jubah dan tidak sengaja mendengar percakapan Profesor Snape tentang batu pertuah. Mereka akhirnya mencari tahu tentang batu pertuah dan ada yang mengkaitkannya dengan Voldemort. Batu itu bisa membangkitkan Voldemort kembali. Mereka berusaha untuk mencari batu bertuah sebelum diambil oleh orang lain. Mereka berhasil masuk ruangan dan bertemu dengan jelmaan Voldemort. Jelmaan tersebut berusaha menyerang Harry, tapi ternyata tidak bisa karena Harry telah dilindungi oleh mantra pengorbanan ibunya. Harry kembali menyerang Voldemort dan akhirnya bisa mengalahkannya. Baik, semoga dari video tersebut teman-teman dapat mengambil hikmahnya dari video yang teman-teman tonton. Ibu izin bertanya, di mana latar dari cerita video tersebut? Nah, dunia persoalan kesiran. Baik, ibu izin bertanya, mungkin Rizky bisa dijawab di mana latar dari cerita tersebut. Latarnya di dunia persihiran. Apakah dunia persihiran itu masuk ke dalam cerita imajinasi? Masuk dulu. Masuk, pintar. Berikut, ibu akan membagikan lembar kerja peserta di mana teman-teman di situ nanti menulis teks cerita fantasi serta memperhatikan di mana teman-teman nanti menulis teks cerita tersebut dengan memperhatikan struktur teks cerita fantasi imajinasi yang telah ibu berikan tadi. Baik, apakah ada pertanyaan sampai saat ini? Mungkin lembar kerja tersebut kalian kerjakan, yaitu menulis teks cerita fantasi imajinasi. Semoga pertemuan kedepannya semuanya bisa berkumpul kembali. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.